Wow. Shalom. Saudara kalau datang kepada Tuhan semangat, saudara enggak laku kalau loyo-loyo. Malaikat pun malas melihatnya. Tetap semangat, amin saudara. Semangat gempar, amin. Saudara, kita adalah generasi di akhir zaman ini yang akan melihat kemuliaan Tuhan yang dahsyat terjadi atas bumi ini saudara. Ya saudara, dan percayalah baik-baik, hanya orang yang mengalami kuasa Tuhan, yang hidup di dalam persekutuan dan mengalami api Roh Kudus Tuhan, maka dia akan berada dalam sebuah kekuatan kegerakan Tuhan yang dahsyat di akhir zaman ini saudara. Jadi saudara yang terkasih, saya mengajak saudara semuanya supaya tidak ada lagi yang biasa-biasa. Tidak ada lagi yang sekedar datang beribadah begitu saja. Tetapi kita semuanya meresponi apa yang Tuhan kehendaki. Mengambil api Tuhan bagi hidup kita. Sehingga kita terbakar bagi Tuhan. Sehingga pada saat Yesus datang menjemput kita. Sehingga dia mendapati kita sedang bekerja bersama dengan dia. Amin saudara. Dalam kegerakan Tuhan yang dahsyat di akhir zaman ini. Saudaraku yang terkasih, saya mau membagikan firman Tuhan bagi kita semuanya dengan judul zona peperangan. Pahami baik-baik, terima dengan baik saudaraku ya, bahwa hidup kita ini berada dalam zona peperangan. Saudara sadar atau tidak sadar, dan saya beritahu sadarilah baik-baik bahwa kamu dan saya sedang berada di zona peperangan saudara. Zona kita di dunia ini tidak ada zona aman. Jadi perhatikan baik-baik saudara, supaya kita menyadari bahwa kekristenan yang sesungguhnya adalah kekristenan yang berada dalam peperangan-peperangan setiap hari. Menghancurkan kuasa kegelapan yang coba mau mengganggu, menjatuhkan kita saudara. Yang coba mau mencuri hati kita dari Tuhan. Yang mau mengganggu pikiran kita untuk menyimpang dari jalan Tuhan saudara. Jadi pastikan baik-baik bahwa kita menyadari bahwa kita harus terus berperang dan berperang dan berperang. Yang percaya katakan, amin. Yang di belakang sana itu tidak ada tempat duduk kah di sini? Ya, ada banyak kah di belakang? Kalau ada banyak, maju ke depan saja, saudara. Ya. Zona peperangan. Mari kita membaca Efesus pasal 6 ayat 10 sampai dengan ayat 12. Efesus pasal 6 ayat 10 sampai dengan ayat 12. Ya siap katakan amin. Efesus pasal 6 ayat 10 sampai dengan ayat 12. Kita baca yuk sama-sama saudaraku. Ya. Perhatikan baik-baik saudara bahwa Tuhan memperlihatkan kepada kita bahwa peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Ayat 10 sampai ayat 11. 1, 2, 3. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Yang percaya katakan, amin. Saya mau beritahu firman Tuhan memperlihatkan kepada kita saudaraku yang terkasih jemaat Tuhan. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Firman Tuhan berkata supaya saudara dan saya menjadi orang yang kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Jadi saudara, kita tidak akan bisa kuat dengan kekuatan kita sendiri saudara. Kita hanya bisa kuat di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Itu saja, tidak ada yang lain. Apabila seseorang tidak berada di dalam kekuatan kuasa Tuhan, maka dia tidak akan memiliki kekuatan. Kenapa saudara? Kita perlu berada di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Karena kita sedang berada di zona peperangan kita saudara. Ya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ya kan? Jadi kuasa kegelapan sebenarnya sudah dikalahkan, sudah ditaklukkan
tapi dia diberikan kuasa masih untuk menipu manusia. Sebenarnya kalau kita memerangi dia saudara, maka dia tidak akan pernah bisa menang terhadap hidup kita saudara. Jadi yang ada dalam kehidupan dia hanyalah tipu muslihat dan kuasa untuk mau coba mengambil, menghasut, menipu kita saudara dengan pikiran-pikiran, dengan sebuah kelemahan-kelemahan saudara. Sehingga kita menyimpang dari kuasa Tuhan dan akhirnya dia ambil kehidupan manusia itu saudara. Jadi saudara, firman Tuhan berkata, engkau harus kuat di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Karena apa? Ayat 12 perhatikan. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Apa artinya saudara? Artinya adalah bahwa engkau harus menyadari bahwa engkau sedang berada di zona peperangan hidup ini saudara. Engkau tidak boleh lengah, tidak boleh saudara menjadi tidak mengerti tentang perkara ini. Engkau dan saya harus menyadari kita sedang berada di dalam peperangan-peperangan rohani saudara. Kalau engkau menang dalam peperangan rohani, engkau akan menang dalam peperangan dalam kehidupan jasmanimu. Kalau engkau tidak menang dalam perkara rohanimu, maka engkau akan hancur dalam kehidupanmu saudara. Kemenangan yang harus kita raih pertama-tama adalah kemenangan dalam kehidupan roh kita, saudaraku. Apabila roh seseorang tidak kuat, tidak mampu mengalahkan kuasa kegelapan, maka kuasa kegelapan itu akan menghancurkan kehidupannya, bahkan kehidupan jasmaninya, kehidupan keluarganya, saudara, porak-poranda. Jadi kita harus menang dalam kehidupan roh kita, saudara. Disitulah kunci untuk kita meraih segala sesuatu yang sudah Tuhan sediakan. Jadi saya mau beritahu saudara sekali lagi bahwa kehidupan kita sedang berada dalam zona peperangan. Selama kita hidup di dunia ini tidak ada zona nyaman. Amin saudara. Tidak ada zona nyaman. Ini bukan zona nyaman bagi kita bro. Bukan. Zona nyaman bagi kita adalah di hadirat Tuhan. Zona nyaman bagi kita nanti saudaraku adalah dalam kekekalan bersama Tuhan. Tapi di dunia ini peperangan saudara. Peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Bukan melawan pemerintah-pemerintah harus kita angkat senjata. Wajib militer, bukan itu peperangan kita. Peperangan kita adalah melawan penguasa-penguasa di udara yang coba mau melemahkan saudara dan saya. Yang coba mau mengganggu pikiran kita. Yang coba mau mencuri hati kita dari Tuhan. Yang coba mau memberikan tawaran-tawaran kedagingan dalam kehidupan kita saudara. Sehingga kita jatuh dan dikuasai oleh roh-roh jahat itu. Itulah peperangan kita. Jadi kita tidak sedang berada di zona yang nyaman hari-hari ini saudara. Kita sedang berada di zona peperangan kita saudaraku yang terkasih. Ya, sadari baik-baik saudaraku. Saudara dan saya sedang berperang. Ya, menghadapi kuasa-kuasa kegelapan. Roh-roh jahat yang coba mau mengintimidasi. Roh-roh jahat yang coba mau memberikan pikiran, ngapain kamu sungguh-sungguh kepada Tuhan? Biasa sajalah. Gak usah sok rohani lah. Itu pikiran-pikiran yang coba mau ditanamkan oleh setan-setan. Sehingga ada banyak anak-anak Tuhan tidak bersungguh hati kepada Tuhan. Ngapain kau harus melayani Tuhan? Banyak perkara yang harus kau kerjakan. Kau harus memenuhi kebutuhan hidupmu. Ya udah, tinggalkan saja itu. Pikiran-pikiran begitu mencuri hati kita terhadap Tuhan saudara. Itulah peperangan kita saudaraku. Ya kan? Itulah yang sedang kita hadapi. Jadi saudara, dalam keadaan kita ini saudaraku, ya, kita sedang berada dalam peperangan-peperangan, dalam keadaan yang kita sedang berjuang dan berjuang dalam kuasa Tuhan, dalam kegerakan Tuhan, dalam iman saudara. Dan kita harus waspada supaya kita berjaga-jaga saudara. Jangan kita dihancurkan oleh kuasa kegelapan. Ada anak-anak Tuhan berbicara Tuhan tapi tetap tinggal dalam dosa.
Ada anak-anak Tuhan katanya berbicara Tuhan bikin status, Tuhan memberkatiku. Tetapi hidupnya dalam kenajisan saudara. Hidupnya diikat oleh roh Isabel saudaraku. Hidupnya diikat dalam percabulan, perzinahan. Tapi berbicara Tuhan, apa itu? Benarkah seperti itu saudara? Itulah kita menyadari bahwa kita sedang, saudara, dalam medan peperangan saudaraku. Ya kan? Dan kita harus waspada. Ya, jangan mencari zona nyaman saudara, enggak ada zona nyaman. Pada saat seseorang mau berada di zona nyaman, disitulah bahaya yang paling dia harus waspada. Kenapa saya bilang? Saudara, dalam medan peperangan saudara, zona yang sepertinya nyaman itu sangat berbahaya. Ada orang saudara dalam medan peperangan sepertinya dia mengalami sesuatu yang enak saudara, lalu dia santai tertidur saudara, dan dia tidak berjaga-jaga. Musuhnya bisa tiba-tiba datang, menghancurkan dia. Itu zona yang paling berbahaya. Itulah sebabnya dalam medan peperangan yang dituntut adalah kewaspadaan, betul enggak? Ya, siap sedia, berjaga-jaga. Jangan nanti saya loyo ketiduran tiba-tiba datang musuh menghantam saudaraku. Itulah taktik dalam peperangan. Menunggu waktu yang tepat saudara. Mencari celah bagaimana musuh ini ya kan atau tidak melakukan bagiannya, tidak berjaga-jaga. Maka musuh menghancurkan. Saudara, kita harus waspada. Jangan cari zona nyaman di sini saudaraku. Di dunia ini tidak ada. Zona nyaman yang kita cari malahan itulah medan yang sangat berbahaya. Kita bisa kehilangan kewaspadaan kita saudara. Kita bisa kehilangan kehati-hatian kita saudaraku. Kita bisa dengan tidak sadar lagi karena merasa nyaman lalu meletakkan senjata perang kita saudara. Ya kan? Di tanah itu. Lalu kita santai dan tiba-tiba iblis menghantam. Bukankah itu yang terjadi pada Daud? Kenapa dia bisa jatuh? Dia hamba Tuhan. Orang yang diurapi Tuhan. Kenapa? Karena waktu itu adalah waktu peperangan. Tapi dia tidak ikut dalam peperangan. Dia nyantai. Dia menikmati kemegahannya. Dia tidak waspada. Dia tidak berjaga-jaga. Dia lihat-lihat saudaraku. Dan akhirnya apa? Setan menggoda dia. Orang yang tinggal dalam zona kenyamanan dan tidak mau ikut berperang, pasti ujung-ujungnya kejatuhan. Kejatuhan, saudara. Tahukah saudara akibat kejatuhan Daud? Memang dia diterima oleh Tuhan. Dia kembali bertobat menjerit, minta ampun kepada Tuhan, ditegur oleh Nabi Nathan, saudara. Dia bertobat sungguh-sungguh. Tapi akibat dari kejatuhannya, keluarganya hancur. Absalom mempermalukan dia. Mau kudeta. Siapa lagi saudara? Siapa itu anaknya yang banyak istri itu? Salomo. Gara-gara istri-istrinya itu saudara, dia masuk dalam penyembahan berhala. Salomo mati, naik Rehabeam. Rehabeam sudah tidak lagi terkonsentrasi kepada Allah Israel saudara. Akhirnya mengambil keputusan yang salah, keluarganya berantakan. Jangan saudara kira begini, nanti aku jatuh bisa minta ampun kok sama Tuhan. Ada akibatnya bro. Kita sedang dalam medan peperangan. Ada konsekuensinya apabila engkau melakukan itu. Jangan pernah mau tergoda. Segera datang kepada Tuhan. Masuk dalam kekuatan kuasa Tuhan. Karena disitulah letak kekuatan kita. Amin saudara. Jadi pada saat kita merasa nyaman, hati-hati. Mungkin engkau sudah merasa diberkati oleh Tuhan. Uang punya, istri sudah punya, suami punya, anak punya. Rasanya tidak ada kekurangan lagi apa-apa. Ya kan? Dan akhirnya mulai santai kepada Tuhan. Tidak
lagi sebuah pergumulan yang benar-benar mau diharapkan kepada Tuhan. Hati-hati. Itulah sebabnya saudara dan saya harus punya pemikiran yang besar untuk kemuliaan Tuhan. Saya mau maju lagi, saya mau terus meraih apa yang Tuhan sudah. Saya mau bergerak dalam isi hati Tuhan. Terus saudaraku. Karena kalau tidak maka kita sedang merasa nyaman. Disitulah letak bahayanya. Iblis akan menggoda. Menggoda dalam masalah keuangan, menggoda dalam masalah kedagingan saudara. Saudara menggoda dalam perkara-perkara yang lain. Saudara kita tidak sadar padahal kita sedang mau coba dihancurkan oleh kuasa kegelapan. Perangi dia kata firman Tuhan. Ya, perangi saudaraku. Tipu muslihatnya itu. Ya, dia tidak punya kuasa apa-apa, tetapi dia masih diberikan kuasa untuk coba mengambil hati manusia ini, pikiran manusia ini. Ngapainlah kamu? Lakukan sajalah, nggak usah perlu taat lah. Taat itu, nanti sajalah itu. Dia hasut pikiran ini, saudara. Dia tipu, seperti dia menipu Hawa. Ya, disitulah kejatuhannya, saudaraku. Saudaraku yang terkasih, dalam hal apa yang kita harus mengerti dalam peperangan ini saudara. Yang pertama, perangi kedagingan dan keduniawian. Perangi kedagingan dan keduniawian. Galatia 5 ayat 19 sampai dengan ayat 21. Perangi kedagingan dan keduniawian. Galatia 5 ayat 19 sampai dengan ayat 21. Perbuatan daging telah nyata. Yaitu apa? Percabulan, apalagi? Kecemaran, apalagi? Hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, apalagi? Perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Wow, luar biasa ini. Perbuatan daging itu bisa menghambat kita masuk dalam kerajaan Allah. Perbuatan-perbuatan daging itu bisa menghancurkan kita sehingga kita tidak mengalami Tuhan dalam hidup kita, saudara. Adakah orang di tempat ini pada saat dia berbuat dosa lalu penuh dengan sukacita? Ada? Adakah di tempat ini pada saat dia melakukan percabulan lalu dia penuh dengan damai sejahtera? Adakah orang pada saat dia berbuat dosa lalu dia penuh dengan Roh Kudus? Tidak ada. Yang ada adalah pada saat kita jatuh dalam dosa, rasanya hancur hati ini, rasanya kita melakukan sebuah kesalahan dan roh kita, hati kita menuduh batin kita. Rasanya tidak damai sejahtera, jantung berdebar-debar saudara. Karena kenapa saudara? Karena perbuatan daging itu hanya menjauhkan kita dari Tuhan. Itulah sebabnya yang harus kita perangi pertama-tama adalah keinginan-keinginan daging, hawa nafsu keduniawian ini saudara. Perangi. Musuh kita yang terberat hari-hari ini bukan iblis. Iblis itu sudah dikalahkan. Sekali kita berkata pergi dalam nama Yesus, dia harus pergi saudara. Dengan nama Yesus itu. Ya kan? Tapi adakah kita menaklukkan daging kita? Kita harus perangi keinginan daging ini. Yang coba mau bawa kita pada percabulan. Yang coba mau membawa kita, malas berdoa. Yang coba mau membawa kita kepada kecemaran, kepada hawa nafsu, kepada perseteruan, perkelahian, kepada perselisihan dengan saudaranya. Amarah meluap, tidak ada sesuatu yang baik, iri hati, ya kan? Tidak mau memberi, tidak bermurah hati. Itu kedagingan semua. Sudahkah kita perangi dia? Sampai kita mati kita harus perangi kedagingan kita saudara. Itu peperangan yang kita kasih tahu tadi. Bahwa zona perang, tidak ada zona aman. Hancurkan keinginan daging. Amin saudara. Kolose pasal berapa itu?
Coba baca Kolose pasal 3 ayat 5 sampai ayat 10, tolong buka di depan. Kolose pasal 3 ayat 5 sampai dengan ayat 10. Ya, ada di depan saudara, coba perhatikan. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Matikan. Wow. Matikan, kata firman Tuhan. Segala sesuatu yang duniawi. Apa itu? Percabulan. Apa itu? Kenajisan. Apalagi hawa nafsu. Apalagi nafsu jahat dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Saya enggak hidup dalam penyembahan berhala kok, enggak punya jimat-jimat, enggak pergi ke dukun. Tetapi hidup dalam kenajisan dan hawa nafsu. Itu juga sudah penyembahan berhala, saudara. Dikategorikan Tuhan. Ya kan? Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Dulu, betul? Dulu kita melakukan itu. Bohong, tipu orang, saudara. Ya, berbuat jahat, mencuri, saudaraku, ya. Dulu kita melakukan, tapi sekarang jangan lagi. Amin. Jangan lagi, perangi dia kalau dia mau menggoda. Ya, ambilkan saja persepuluhan, itulah duitmu enggak ada. Jangan mau. Ambilkan aja itu persembahan khusus itu di lacimu itu. Beras enggak ada di rumah. Perang. Kita sedang dalam medan peperangan. Harus punya komitmen. Saya tidak akan kekurangan. Saya tidak akan mau mencuri. Lebih baik saya mati kelaparan daripada mencuri. Tapi anak Tuhan tidak akan pernah mati kelaparan. Betul saudara? Tidak mungkin itu. Karena saya sudah alami itu. Tidak mungkin. Harus konsisten. Iblis mau coba menggoda. Diam kamu dalam nama Yesus. Ambil sajalah. Diam dalam nama Yesus Kristus. Ya kan? Matikan segala sesuatu yang duniawi. Ya. Bermain-main internet, ya ngomong-ngomong sama perempuan-perempuan di sana, saudara. Matikan sudah. Jangan lagi. Itu hanya menghancurkan roh kita. Ya. Di dunia maya itu ada banyak orang yang dibayar-bayar itu. Jangan. Amin. Teman-teman mau mengajak ke tempat-tempat yang lain, saudara. Tidak, mohon maaf saya tidak bisa. Kamu sudah rohani ya, bukan masalah rohani-rohani. Tapi saya tidak bisa melakukan itu. Ayolah kita pergi ke hotel, kita ke sana yuk. Berdua-dua bermesra-mesra. Oh no. Itu dulu saya berbuat itu. Tapi sekarang tidak lagi. Amin. Harus begitu saudara. Perangi dia saudara. Jadi kita, medan peperangan kita pertama-tama adalah daging kita. Keinginan-keinginan kita ini. Rasanya mau marah sama istri. Tenang. Sabar. Tapi sabar jangan seperti kata orang di sana. Sabar merokok-rokok helok. Jangan, bukan begitu. Ya. Sabar, tenangkan hati kita. Amin saudara. Rasanya mau marah sama suami, sama anak-anak. Tenang. Percayai Tuhan, Tuhan sanggup mengubahkan kita. Amin saudara. Ya. Itu peperangan kita. Kita harus belajar terus berperang dan berperang saudaraku. Ya, saudaraku yang terkasih. Jadi peperangan kita pertama-tama mengalahkan apa saudara? Kedagingan. Katakan sama-sama, peperangan saya pertama-tama mengalahkan kedagingan saya. 1, 2, 3. Peperangan saya pertama-tama mengalahkan kedagingan saya. Amin saudaraku. Ya, keinginan mata, amin. Yang pria-pria, amin. Jangan lihat-lihat cewek matamu menjelalat begitu. Ya kan? Katupkan dia. Alihkan pikiran, pandangan. Perempuan-perempuan jaga tampilan. Amin. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Amin.
Jangan iblis jadi senang-senang, pergi ke gereja, ya, pakai pakaian ketat. Umurmu 25 tahun, kamu pakai umur 5 tahun, kan ketat sekali. Jangan, itu mengganggu. Di gereja tidak boleh begitu, amin. Ini saya terus terang sajalah, supaya kita benar-benar punya pikiran yang benar, amin saudara. Ya tidak usah takut-takut lagi. Ya kan? Karena di dunia banyak begitu, bahkan di gereja. Saya pernah pergi ke kota besar, saudara, masuk ke gereja, aduh, itu tali segini tuh di sininya. Kalau putus gimana itu? Segini talinya di sini. Pergi ke gereja, pakai baju ketat. Pas pula duduk di depan, Tuhan, peperangan rohani. Ya Tuhan. Ngeri kita saudara. Di sini nggak ada begitu, amin saudara. Ya, jaga diri. Jangan kasih kesempatan kepada iblis. Oke, ya kedagingan kita. Itu kan mode. Hati-hati dengan mode sekarang. Itu mode-mode yang sekarang ada ciptaan iblis itu. Ya kan? Robeklah di sini. Robeklah di sini. Ciptaan baru sekarang robeknya di sini loh. Coba kalian lihat kan, betul nggak? Iya, sini robeknya. Kamu mau pakai mode yang begitu? Mode dari mana itu? Dari setan itu. Ngeri kita. Ya. Itu peperangan. Ya, anak-anak Tuhan, ya kan, yang wajar-wajar sajalah. Amin saudara. Ya, kalau kamu juga punya emas, ya janganlah pakai emas ke gereja sampai sebesar jempol kaki. Ya, digantung di lehermu, jalan begini saudara. Ya pergi ke gereja. Sudahlah, tinggalkan saja di rumah. Atau kasih persembahan ke gereja sajalah. Ya, nggak laku lah sama Tuhan begitu. Nanti emas kita di sorga, jalan itu terbuat dari emas. Kata firman Tuhan, betul nggak? Jalan di sorga itu, aspalnya itu emas. Baca dong kitab Wahyu. Rumah dibangun dari permata-permata saudara. Rumahmu dan saya itu permata-permata yang indah, jalannya emas. Sungai-sungai itu kristal, bening. Tidak ada sampah. Ya. Jadi jangan tergoda dengan dunia ini. Amin saudara. Ya, ini waktu adalah medan peperangan kita saudara. Ya saudaraku yang terkasih. Yang kedua, apalagi medan peperangan kita. Kita berperang terhadap kuasa kegelapan. Peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tadi Efesus ya kan. Jadi berjaga-jagalah. 1 Petrus 5 ayat 8 sampai dengan ayat 9. 1 Petrus 5 ayat 8 sampai dengan ayat 9. Kita baca bersama-sama, 1, 2, 3, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Jadi peperangan kita saudara melawan kuasa-kuasa kegelapan. Lawanmu si iblis katanya berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi iblis itu saudara mencari orang mana yang bisa ditelannya saudara. Ya. Jadi kita sedang berperang terhadap kuasa-kuasa kegelapan, kata firman Tuhan. Sadarlah, berjaga-jagalah, jangan lagi kamu tidak mengerti. Kita sedang berada dalam peperangan. Jangan nyantai, biasa-biasa. Jangan kamu berpikir bahwa tawaran orang itu sepertinya baik, padahal kita sedang berada dalam sesuatu yang coba mau mencuri hati kita. Dia berjalan keliling seperti singa, ya seperti singa. Dia bukan singa, tapi seperti singa. Tapi giginya ompong, singa, karena dia sudah dikalahkan, ya kan?
Ya kan, dia meniru-niru, dia menakut-nakuti, dia mencari orang yang bisa ditelannya. Saya mau tanya saudara, di mana tempat kita yang aman supaya tidak bisa diambil oleh kuasa kegelapan saudara? Di mana? Kira-kira di mana? Dalam komunitas. Domba yang gampang dihantam, diambil oleh singa, oleh serigala, adalah domba yang keluar dari komunitas. Tapi pada saat dia berkumpul dalam komunitas saudara, maka dia berani untuk menghancurkan, menghalangi. Apa itu? Musuh yang mengganggu. Komunitas kita adalah salah satu letak kekuatan kita, saudara. Perhatikan orang-orang yang keluar dari komunitas. Perhatikan saja, saudaraku yang terkasih. Mulai jatuh dalam pacaran kan, bercabulan kan. Bukan gak boleh pacaran. Di sini bukan gak boleh pacaran. Boleh. Tapi perhatikan umurmu. Sudah wajarkah kamu pacaran? Mau menikahkah? Berpacaran untuk menikah. Jadi jangan bilang digempar dilarang pacaran. Boleh, kalau enggak pacaran Bang Pepen enggak akan menikah dia. Kalau enggak pacaran nanti Bang Ari enggak akan menikah. Masa tiba-tiba baru kenal hari ini, ya kan langsung menikah besok. Kan pacaran dulu, betul enggak? Ya kan? Ya. Coba perhatikan. Keluar dia dari komunitas. Mulai. Perhatikan aja. Ya kan? Mulai ngomong-ngomongin. Mulai saudara ya. Menghasut yang lain. Ya. Mulai. Aku enggak akan kembali ke Gempar itu. Kalau aku mau kembali ke Gempar kasih uang 20 juta. Ya. Ya kan? Pikiran dari mana itu? Misalnya kalau ada yang begitu. Ya. Keluar dari komunitas. Jadi saya mau beritahu, lawanlah dia dengan iman yang teguh bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Saudara, saya beritahu, jangan berperang sendiri. Iblis berjalan keliling. Berperang bersama lebih kuat daripada sendiri, betul? Amin. Sama-sama kita, doa puasa sama-sama. Secara pribadi saudara ambil doa puasa lagi. Ya. Berperang sama-sama saudara. Berdoa, menjaga, itulah yang kita lakukan dalam doa puasa kita saudara. Supaya semua bangkit bagi Tuhan terjaga. Ya, anak-anak Tuhan yang mengalami hal seperti itu kita bawa kembali kepada Tuhan. Kita jangkau dia kembali, kita doakan supaya terlepas dari kuasa-kuasa intimidasi dan roh-roh jahat yang coba mau mengambil dia. Itu tugas kita. Amin, saudara. Ya. Jadi kita harus kalahkan. Kenapa orang tua kita belum bertobat? Masih berbuat seperti itu. Karena ada roh jahat yang mengikat dia. Perangi roh jahatnya, jangan perangi dia, saudara. Ya. Pak, ini kau. Ayo ke gereja, kalau enggak ke gereja, mati kau. Jangan perangi dia dengan cara begitu. Ya. Perangi dengan doa. Tuhan, setan roh-roh jahat yang mengganggu orang tuaku. Roh perjinahan, mungkin dia suka main sana kan. Aku ikat dalam nama Yesus. Sembari kau menjaga diri dan bersekutu dengan saudara seiman, saudara. Berdoa bersama. Apalagi mengganggu. Kenapa adikku ini tidak mau peduli Tuhan? Oh, dia senang berbuat sana sini. Dengan kehidupan berfoya-foya, bersenang-senang. Tuhan, kesenangan dunia yang mengganggu dia. Aku ikat roh-roh jahat. Jadi perangi saudara. Karena roh-roh jahat itulah yang menghambat dia untuk mengenal Tuhan. Ya. Amin saudara. Ya, perangi.
2 Korintus 10 ayat 3 sampai 5, senjata perang kita adalah kuasa Allah. Kita baca yuk. 2 Korintus 10 ayat 3 sampai 5. Ada di depan, 1, 2, 3. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah, yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Yang percaya katakan, amin. Ya, menaklukkan segala pikiran dan menawan segala pikiran, menaklukkannya kepada Kristus. Kami memang masih hidup di dunia, tapi perjuangan kami bukanlah perjuangan secara duniawi. Perjuangan kita adalah perjuangan dengan menggunakan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Tuhan. Amin, saudara. Yang sanggup meruntuhkan benteng-benteng. Yang sanggup meruntuhkan kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia terhadap yang menentang pengenalan akan Allah. Kenapa dia belum mau memberikan dirinya kepada Tuhan? Ada yang menghalanginya, saudara. Kenapa dia belum mau bertobat? Ada yang menghalanginya. Yang menghalanginya inilah yang kita perangi. Dengan cara bagaimana? Dengan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah. Apa artinya? Jadilah kuat di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Senjata perang kita adalah kuasa Tuhan itu sendiri, saudara. Jadi pada saat kita berperang, kita berkata dalam nama Yesus. Pada saat kita berperang, kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Membangun sebuah kekuatan bersama dengan Tuhan. Sehingga dengan kuasa Tuhan itu kita bisa berkata, pergi. Maka pergilah dia, saudara. Ditambah lagi dengan apa? Doa, puasa. Semakin bertambahlah kekuatan kita karena kita bersekutu dengan Tuhan, merendahkan diri dalam doa puasa. Sehingga kita bisa berkata dengan otoritas yang daripada dalam nama Yesus. Yang menghalangi papaku untuk bertobat, aku hancurkan pekerjaanmu. Yang coba mau menghalangi saya untuk sungguh-sungguh kepada Tuhan, aku hancurkan pekerjaanmu. Kita perangi dia. Amen. Ya. Begitu, saudara. Sadari sekali lagi, kita sedang dalam zona apa? Peperangan sampai Tuhan datang. Tapi, saudara, letak kekuatan kita, kemenangan kita di dalam siapa? Yesus, saudaraku, ya. Oke. Ada sebuah kisah yang tidak asing lagi bagi kita. Yosua pasal 6 ayat 2 sampai 6. 11 sampai 16. Saya bacakanlah ya kepada kita tentang peperangan di Yeriko. Berfirmanlah Tuhan, Yosua pasal 6 ayat 2. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Tuhan berfirman kepada siapa? Yosua. Ya kan? Ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko, ya kan? Haruslah ayat 3, ada perintah Tuhan, petunjuk Tuhan. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala.
Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring, maka tembok kota itu akan runtuh. Lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depannya. Ayat 6. Kemudian Yosua bin Nun memanggil para imam dan berkata kepada mereka, angkatlah tabut perjanjian itu, dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut Tuhan. Mereka sesuai dengan petunjuk Tuhan kepada Yosua, Yosua memberitahukan kepada imam saudara untuk melakukan apa yang Tuhan beritahukan saudara. Ayat 11, perhatikan. Demikianlah tabut Tuhan mengelilingi kota itu, mengedarinya sekali saja. Kemudian kembalilah mereka ke tempat perkemahan dan bermalam di tempat perkemahan itu. Ayat 12, keesokan harinya Yosua bangun pagi-pagi, lalu para imam mengangkat tabut Tuhan. Ayat 13, maka berjalanlah juga ke-7 orang imam yang membawa ke-7 sangkakala tanduk domba itu di depan tabut Tuhan. Sambil berjalan mereka meniup sangkakala, sedang orang-orang bersenjata berjalan di depan mereka, dan barisan penutup mengikuti tabut Tuhan, sementara sangkakala terus-menerus ditiup. Ayat 14, demikianlah pada hari kedua mereka mengelilingi kota itu sekali saja, lalu pulang ke tempat perkemahan, dan begitulah dilakukan mereka 6 hari lamanya. Tetapi pada hari yang ke-7 mereka bangun pagi-pagi ketika fajar menyingsing dan mengelilingi kota 7 kali dengan cara yang sama. Hanya pada hari itu mereka mengelilingi kota itu 7 kali. Ayat 16. Lalu pada ke-7 kalinya ketika para imam meniup sangkakala, berkatalah Yosua kepada bangsa itu bersoraklah, sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu. Perhatikan ayat 20 apa yang terjadi. Ayat 20 kita baca sama-sama. Ayat 20. 1, 2, 3. Lalu bersoraklah bangsa itu sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring, maka runtuhlah tembok itu. Lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Yang percaya katakan amin. Amin saudara. Peperangan Tuhan yang memberikan kita strategi, pengertian, ya kan, petunjuk saudara. Ya, tapi perhatikan, bangsa ini adalah bangsa yang bersehati. Pada saat Tuhan berbicara kepada Joshua, Joshua menyampaikan itu kepada imam dan rakyatnya semua saudara. Mereka bersehati bersama-sama. Kesehatian inilah yang membuat kemenangan terjadi. Dengar-dengaran, taat dengan apa yang disampaikan. Itulah yang membuat hidup kita masuk dalam kemenangan demi kemenangan. Saya mau beritahu saudara, kalau disampaikan di depan dalam gereja Tuhan, dengarkan baik-baik. Responi baik-baik. Taati, belajar sehati. Karena pada saat kita masuk ke dalam ketaatan dan kesehatian, kita menjadi bagian dari kemenangan itu, saudara. Amin, saudara. Tapi orang yang tidak mau bersehati, akhir hidupnya akan seperti akan. Kalau saudara baca ayat selanjutnya, pasal 7. Akan. Dia tidak bersehati dengan apa yang disampaikan oleh Joshua. Supaya jangan mengambil barang-barang yang dikhususkan kepada Tuhan. Tapi dia mengambilnya, saudara. Saudara tahu, akan istrinya, keluarganya, mati semuanya. Saya menghimbau. Belajar jadi anak-anak Tuhan yang taat. Dengar-dengaran. Karena itu untuk kebaikan kita semua. Amin, saudara. Tuhan berfirman kepada Joshua. Joshua menyampaikan kepada para imam dan seluruh rakyat. Semua bersepakat mengelilingi kota itu 1 hari 1 kali.
Hari kedua 1 kali, hari ketiga 1 kali. Itu petunjuk Tuhan. Pada hari ke-7 mereka mengedari itu 7 kali, saudara. Pada kali yang ke-7 di hari ke-7, sangkakala berbunyi dan mereka bersorak. Bersorak-sorai berbicara tentang pujian kepada Tuhan, penyembahan kepada Tuhan. Mereka menaikkan pujian, penyembahan, bersorak kepada Allah Israel. Tiba-tiba tembok Yeriko itu, saudara tahu tembok itu besarnya luar biasa, saudara. Pernah lihat tembok Cina enggak? Lebih besar daripada itu. Karena di tembok Yeriko itu bisa orang bangun rumah. Siapa itu? Rahab, saudara. Bangun rumah di situ. Ya kan, begitu besarnya tembok itu, saudara. Sehingga orang bisa bangun rumah di situ, saudara. Itu bukan tembok atau benteng yang biasa. Itu begitu besar sekali. Saudara, bangsa Israel mengitarinya. Mereka berperang bukan dengan kekuatan manusia. Bukan dengan bom, bazooka. Bukan dengan bom yang dilemparkan. Bukan dengan senjata perang, saudara. Tetapi dengan puji-pujian kepada Tuhan. Dengan petunjuk kepada Tuhan. Dan tiba-tiba tembok yang besar itu jatuh, runtuh, saudara. Siapa yang melakukannya? Tuhan. Peperangan kita hanyalah di dalam nama Tuhan kita. Amin, saudara. Jadi jangan takut. Hadapi bersama dengan Tuhan. Ya kan? Bawa tabut perjanjian. Itu berbicara tentang hadirat Tuhan. Hidup dalam hadirat Tuhan. Bersekutu erat dengan Tuhan, saudara. Ya kan? Naikkan pujian penyembahan kepada Tuhan di rumahmu. Biarkan atmosfer rumahmu itu menjadi tempat di mana puji-pujian kepada Tuhan dinaikkan, saudaraku. Sehingga tidak ada kuasa kegelapan yang bisa mengganggunya. Apa yang harus kita perhatikan, saudara? Dalam peperangan ini, pertama, jangan takut. Saudara dan saya sudah dikaruniai kemenangan oleh Tuhan. Amin, saudara. Dikaruniakan otoritas untuk mengalahkan kuasa kegelapan. Sudah. Jadi berani bertindak, berani melawan dalam nama Yesus. Ya, jangan takut-takut. Nanti serangan balik apa? Mau serangan balik serang lagi. Amin, saudara. Ya. Jangan diintimidasi, ditakut-takuti begitu. Ya, sadari bahwa kita adalah anak Tuhan, amin. Siapa yang percaya bahwa dia anak Tuhan, amin, saudara? Ada kuasa, otoritas dalam diri saudara dan saya. Yang percaya katakan, amin. Ya, anak raja memiliki otoritas terhadap kuasa kegelapan. Ulangan 20 ayat 1-4, ayat terakhir kita baca. Ulangan pasal 20 ayat 1-4. Apabila engkau keluar berperang melawan musuhmu, dan engkau melihat kuda dan kereta, yakni tentara yang lebih banyak daripadamu, apa katanya? Maka janganlah engkau takut kepadanya. Yang percaya katakan, amin. Sebab Tuhan Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir, menyertai engkau. Ayat 2. Apabila kamu menghadapi pertempuran, maka seorang imam harus tampil ke depan dan berbicara kepada rakyat. Dengan berkata kepada mereka, apa perkataannya? Dengarlah, hai engkau orang Israel. Kamu sekarang menghadapi pertempuran melawan musuhmu. Janganlah lemah hatimu, janganlah takut, janganlah gentar. Dan janganlah gemetar karena mereka. Kenapa? Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Yang percaya katakan, amin. Amin, saudara. Ya, Tuhan yang berperang bagi kamu. Firman Tuhan yang lain, kamu tinggal diam saja. Kamu tenang saja. Kata diam dan tenang itu adalah di hadirat Tuhan. Oke, jadi jangan takut. Amin. Ya, kalau ada yang mau mengganggu di rumah, mengganggu, ya kan? Kenapa suami ribut melulu? Suami istri cekcok, masalah uang, masalah sepele, bisa ribut. Kenapa? Saudara, kamu tidak sadar ada sesuatu di situ. Perangi. Yang kedua adalah perangi kedagingan. Jangan cepat tersinggung.
Jangan cepat emosi. Ya, perangi saudara. Ya, lawan dia. Kalau engkau melihat musuhmu rasanya terlalu besar, terlalu berat, rasanya saudara, jangan takut, jangan lemah hatimu, jangan gemetar. Tuhan yang berperang bagi kita, amin. Tuhan yang mendatangkan kemenangan bagi kita saudara. Kita hanya perlu bersekutu erat dengan dia, melakukan apa yang menjadi bagian kita. Karena firman Tuhan berkata juga kepada kita sudah dikaruniakan kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking. Betul saudara? Menghambat kekuatan musuh sehingga tidak akan ada yang bisa membahayakan kamu. Luar biasa loh saudara. Anak-anak Tuhan ini luar biasa bro. Tuhan sudah kasih otoritas, kuasa, kekuatan. Yesus, Roh Kudus yang hidup dalam dia. Siapa yang mampu mengalahkan dia saudara? Tidak ada. Tapi masalahnya adalah kita yang kurang respon sama Tuhan. Tapi hari ini kita bangkit bagi Tuhan. Amin saudara. Ya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Ya, saudaraku, Tuhan sudah kasih kita otoritas. Jangan takut, Tuhan sudah berikan kita kemenangan. Itu hanya tipu muslihatnya yang mau mengganggu kita. Singkirkan dia. Bagaimana mengalahkan tipu muslihat iblis? Dengan firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Ini saudara, hari-hari ini, saya beritahu ya. Hari-hari ini, iblis saja sudah tahu loh. Waktunya semakin dekat, dia sudah tahu. Akan dicampakkan ke lautan api itu. Itu makanya kerja mereka mati-matian hari-hari ini saudara. Saudara jangan kira COVID ini COVID biasa saudara. Ini semua pekerjaan kuasa kegelapan. Membunuh, mencuri manusia ini saudara. Mati tidak di dalam Tuhan. Dia tahu waktunya semakin singkat. Tapi anak-anak Tuhan tahu Tuhan mau datang waktu semakin singkat. Nyantai-nyantai, iblis saja kerja keras loh. Masa kita nggak kerja keras? Betul nggak? Harus kerja keras. Kerja keras dalam pengertian apa? Bangun kembali roh kita. Bangun keluarga kita melayani Tuhan. Sama-sama kita saudara. Jangan ada yang tertinggal. Jangan engkau hanya menjadi penonton nanti saudara. Saya beritahu saudaraku, ini hari-hari masa-masa yang begitu sangat genting dan begitu singkat dan waktunya saudara terlalu sangat singkat. Tiba-tiba saja Yesus bisa datang. Saudara lihat malapetaka hari-hari ini di seluruh dunia, banjir, gempa, saudara. Lalu apa itu saudara? Gunung berapi, hampir rata seluruh dunia. Dan itu akan terus terjadi. Semuanya itu tanda-tanda. Dan Tuhan, sebelum Tuhan Yesus datang, saudara, kita terus berdoa. Karena ada sebuah kebangkitan yang besar. Kegerakan Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa. Penuaian raya jiwa-jiwa saudara. Dan gereja ini menjadi bagian dari kegerakan Tuhan. Amin. Kita sedang bekerja, kita sedang membangun kekuatan kita. Itulah sebabnya Tuhan meminta kita doa puasa terobosan 21 hari saudara. Saya sudah beritahukan kepada saudara. Waktu saya mengambil doa puasa, saya nangis di hadirat Tuhan. Hati saya hancur. Tidak boleh begini gerejamu Tuhan, tidak boleh. Gerejamu harus bersemarak dalam penyelamatan jiwa-jiwa. Nangis-nangis saudaraku. Kita doa puasa sama-sama saudara. Saya ambil doa puasa lagi saudaraku. Ya kan? Dan tiba-tiba Tuhan bilang, ya kan, Daniel terlintas. Dan di batin saya ambil doa puasa 21 hari. Saya kasih tahu kepada saudara. Kita harus melakukannya. Besok hari yang terakhir. Dalam 21 hari doa terobosan. Yang belum doa puasa. Dari kemarin-kemarin. Saya minta besok semuanya doa puasa. Ambil doa puasa. Amin saudara. Kita terobos, biarkan Tuhan menerobos di depan kita. Yang kita terobos adalah doa kita. Terobos doa kita, terobos terus. Jangan pernah mau berhenti. Sehingga Tuhan melihat kita menerobos doa-doa kita. Dia pun menerobos melakukan bagiannya. Amin saudara. Ya, itu yang kita mau lakukan. Besok malam jam 7 kita ada di sini berdoa bersama-sama saudara. Dan kita mohon supaya Tuhan baptis dengan Roh Kudus. Kita berdoa
saudara, supaya semuanya terbakar bagi Tuhan. Amin saudara. Ya, ambil doa puasa, dekatkan diri kepada Tuhan saudara. Jangan takut. Yang selanjutnya adalah saudara bisa renungkan, waspada, jaga diri. Jangan bikin celah, jangan ada dosa lagi dalam diri kita. Karena itu bisa celah bagi iblis untuk mau menghancurkan kita. Kalau ada dosa segera minta ampun, bereskan kepada Tuhan dan tinggalkan. Supaya kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita. Amin saudara. Amin. Saya percaya bahwa kita sedang berada dalam kegerakan Tuhan yang dahsyat di akhir zaman ini. Amin saudara. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau berdoa sebentar untuk firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Supaya kita hidup